Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Satria Kusuma, NPM 1713051041, program studi pendidikan jasmani. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil yang berjudul perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung di pesisir dengan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo di pegunungan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menyaksikan video seminar hasil saya. Selawat serta salam kita agung-agungkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman terang benderang seperti ini. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hermawan MKes sebagai pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sudirman Husin MPD sebagai pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Lungit Wicaksono SPD MPD sebagai pembimbing kedua. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Berdasarkan observasi penelitian, melihat siswi SMP Negeri 1 Kota Agung. Berdasarkan observasi penelitian, melihat siswa-siswi SMP Negeri 1 Sumberjo lebih banyak menghabiskan waktu di luar sekolah untuk membantu pekerjaan orang tua seperti mencari rumput untuk pakan ternak, membantu orang tua mengurus ladang, dan mayoritas siswa berangkat sekolah menggunakan sepeda serta berjalan kaki. Dan sekolah di SMP Negeri 1 Sumberjo kurang memadai sarana dan prasarananya untuk menunjang aktivitas fisik, sedangkan siswa SMP Negeri 1 Kota Agung menghabiskan waktu ketika pulang sekolah dengan bermain gadget, berkumpul bersama teman, dan siswa berangkat ke sekolah mayoritas menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum, serta ketika melakukan aktivitas fisik, sarana dan prasarana sudah memadai. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ingin melaksanakan penelitian dengan berjudul perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung di pesisir dengan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Sumberjo di pegunungan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan transportasi ketika berangkat dan pulang sekolah. Yang kedua, adanya perbedaan aktivitas fisik di luar sekolah antara pesisir dan pegunungan. Tiga, adanya perbedaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk menunjang aktivitas fisik. Yang keempat, adanya perbedaan letak geografis tempat tinggal yang ada di pegunungan dan pesisir. Yang kelima, adanya perbedaan jarak dari tempat tinggal ke sekolah. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas agar tidak menyimpang dari masalah di atas, maka perlu adanya batasan masalah, yaitu penelitian hanya membatasi pada perbedaan tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung di pesisir dengan SMP Negeri 1 Kota Sumberjo di pegunungan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka penelitian ini perlu rumusan masalah. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, adakah perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa
kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Yang kedua, adakah perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara siswa kelas Yang kedua, adanya perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Yang ketiga, manakah yang lebih baik tingkat kebugaran jasmani antara siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani antara siswa putra kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan SMP Negeri 1 Sumberjo. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani antara siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswi SMP Negeri 1 Sumberjo. Yang ketiga, untuk mengetahui mana yang lebih baik tingkat kebugaran jasmani antara siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini berguna untuk memperkaya dan menggambarkan konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, khususnya ilmu pendidikan olahraga. Yang kedua, bagi mahasiswa FKIP Penjaskas dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan tentang kebugaran jasmani dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian terkait. Yang B, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai yang pertama bagi peneliti, yang kedua bagi siswa, yang ketiga bagi sekolah, yang keempat bagi guru pendidikan jasmani. Selanjutnya, bab 2. Yang pertama, hakikat atau pengertian kebugaran jasmani. Menurut Joko, dalam Wahyuna 2018 halaman 17, kebugaran jasmani merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan fisik tertentu. Maka keadaan fisik seseorang juga harus diperhatikan agar kebugaran tubuh selalu terjaga. Selanjutnya dari Nur Hasan dalam ASMI 2015 halaman 136 sampai 137. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang relatif lama, yang dilakukan secara cukup efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Dari beberapa pendapat di atas, penelitian menyimpulkan bahwa kebugaran jasmani ialah kemampuan individu seseorang dalam melakukan aktivitas atau kegiatan secara efisien dan optimal, tanpa merasa kelelahan yang berarti dan dapat menikmati waktu luangnya untuk beraktivitas lainnya. Selanjutnya, komponen kebugaran jasmani. Menurut Rusli Lutan dalam Wahyuna 2018 halaman 18, dalam kebugaran jasmani memiliki beberapa komponen-komponen atau elemen. Kebugaran jasmani mencakup dua aspek, yaitu yang pertama, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan performan. Kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan mengandung 4 unsur pokok, yaitu daya tahan aerobik, komposisi tubuh, kekuatan otot, dan fleksibilitas. Kebugaran jasmani yang berkaitan dengan performa mengandung unsur-unsur yaitu koordinasi, keseimbangan, kecepatan, power, waktu reaksi. Surtiyo Utomo dan Suwandi dalam Yana 2017 halaman 3-4 mengklasifikasikan kebugaran jasmani menjadi dua, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. 1. Daya tahan jantung dan paru. 2. Daya tahan otot. 3. Kekuatan otot. 4. Kelentukan. 5. Komposisi tubuh.
Selanjutnya, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan meliputi 1. Kecepatan, 2. Kecepatan reaksi, 3. Daya ledak, 4. Kelincahan, 5. Keseimbangan, 6. Ketepatan, dan 7. Koordinasi. Selanjutnya, VO2 max dan oksigen. VO2 max adalah kemampuan paru-paru menyerap atau menambah oksigen secara maksimal. Suharja 2013 halaman 51 menjelaskan bahwa VO2 max adalah mengambil oksigen secara maksimal. Biasanya dinyatakan sebagai volume setiap menit dan sering disebut konsumsi oksigen yang dilakukan secara terus-menerus dalam setiap menit. Sugiyarto 2014 halaman 82 mengungkapkan bahwa VO2 max adalah ambilan oksigen maksimal dan VO2 max dinyatakan dalam liter, menit, kilogram, dan berat badan. Kinerja tingkat VO2 max dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang pendek, sehingga latihannya juga dipengaruhi oleh proses latihan. Menurut Fox, dalam Sugiyarto 2014 halaman 84 menjelaskan bahwa pengukuran VO2 max sebagai berikut. Yang pertama, kelelahan. Yang kedua, denyut nadi lebih besar dari 190 denyutan per menit. Yang ketiga, RQ atau respiratory quantity atau lebih besar. Yang keempat, kadar asam laktat dalam darah lebih dari 100 mg/%. Oksigen adalah salah satu komponen gas dan unsur vital dalam proses metabolisme. Oksigen memegang peranan penting dalam semua proses tubuh secara fungsional, serta kebutuhan oksigen merupakan kebutuhan yang paling utama dan sangat vital bagi tubuh. Menurut Tarto dan Wartona 2015, oksigen merupakan gas yang sangat vital dalam kelangsungan hidup sel dan jaringan tubuh karena oksigen diperlukan untuk proses metabolisme tubuh secara terus-menerus. Berdasarkan uraian di atas, penelitian menyimpulkan bahwa oksigen adalah unsur yang paling penting dan vital dalam tubuh manusia. Semakin rendah dataran, maka kadar oksigennya semakin tinggi. Dan semakin tinggi dataran, maka oksigennya semakin berkurang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Menurut Joko, dalam Wahyuna 2018, halaman 18, hal-hal yang menunjang kebugaran jasmani meliputi 3 upaya, yaitu pertama makan, yang kedua istirahat, yang ketiga berolahraga. Selanjutnya, kategori tingkat kebugaran jasmani. Menurut Halim 2013, terdapat 5 kategori kebugaran jasmani, yaitu kategori sangat kurang, kategori kurang, kategori sedang, kategori baik, yang terakhir kategori sangat baik. Selanjutnya, manfaat kebugaran jasmani. Menurut Muhajirin dalam Wahyu 2018 halaman 16, sistem latihan dapat dibedakan berdasarkan berat latihan, frekuensi latihan, waktu, dan bentuk latihan yang dilakukan oleh pria dan wanita dalam upaya meningkatkan kebugaran jasmani secara efektif dan efisien berdasarkan kelompok umur. Latihan dengan waktu dan beban keras atau beban kerja yang sesuai dengan kondisi tubuh akan dapat mempengaruhi terhadap yang pertama meningkatkan efisiensi kerja jantung, yang kedua meningkatkan daya kerja paru-paru dan jantung secara efisien, yang ketiga meningkatkan volume darah, yang keempat meningkatkan kemampuan otot dan pembuluh darah, serta mengubah jaringan yang lemah dan lunak menjadi jaringan yang kuat. Meningkatkan konsumsi oksigen secara maksimal. Selanjutnya, macam-macam tes kebugaran jasmani. Menurut Mahardika dalam Haryono 2013 halaman 320,
Jenis tes kebugaran jasmani yang paling baik dan visible atau terwujud untuk dilaksanakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tes jalan lari 15 menit atau tes Balke. Yang kedua, shuttle run tes 20 meter atau multi-test fitness test. Yang ketiga, tes kebugaran jasmani Indonesia atau 3JI. Yang keempat, tes kebugaran jasmani lari 2,4 km Cooper. Yang kelima, tes kebugaran jasmani lari 12 menit Cooper. Yang terakhir, naik turun bangku. Selanjutnya, pengertian sekolah menengah pertama dan karakteristik sekolah menengah pertama. Menurut Depdiknas, sekolah menengah pertama atau SMP adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan setelah lulus sekolah dasar. Jenjang pendidikan ini dimulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dengan siswa umumnya berusia 13-15 tahun. Pada tahun pertama, yakni kelas 7, siswa mendapatkan pelajaran umum. Saat ini sekolah menengah pertama menjadi program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, karakteristik SMP. Menurut Desmita 2010, halaman 36, adalah beberapa karakteristik siswa usia sekolah menengah pertama, antara lain. 1. Terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Yang kedua, mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. Yang ketiga, cenderungnya ambivalensi. Yang keempat, senang membandingkan kaedah-kaedah. Yang kelima, mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Yang keenam, reaksi dan ekspresi emosi masih labil atau belum stabil. Yang ketujuh, mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri sesuai dengan dunia sosial. Yang kedelapan, kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah jelas. Selanjutnya, pengertian pegunungan dan pesisir. Menurut KBBI, pegunungan adalah tempat yang bergunung-gunung, terdiri atas gunung-gunung. Menurut Oxford Dictionaries atau Kamus Oxford, pegunungan adalah elevasi alami dari permukaan bumi yang besar dan lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Menurut Supri Haryono 2007 halaman 14, wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan lautan ke arah darat wilayah pesisir, meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut air laut dan perembesan air asin. Menurut Sugiarto dalam Dahuri 2001 halaman 9, yang juga merupakan pengertian wilayah pesisir dianut di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, di mana wilayah pesisir ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air, yang dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut air laut dan perembesan air asin. Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wilayah pesisir yang unik karena merupakan impact percampuran antara daratan dan lautan. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi fisik, di mana pada umumnya daerah yang berada di sekitar laut memiliki kontur yang relatif datar. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian menyimpulkan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah yang unik karena merupakan impact percampuran antara daratan dan lautan. Hal ini dipengaruhi terhadap kondisi fisik, di mana pada umumnya daerah yang berada di sekitar laut memiliki kontur yang
relatif datar. Adanya kondisi seperti ini sangat mendukung bagi wilayah pesisir dijadikan daerah yang potensial dalam pengembangan wilayah keseluruhan. Ini adalah norma pengklasifikasian MFT atau Multi-Stage Fitness Test untuk putra, dan yang di bawahnya norma pengklasifikasian Multi-Stage Fitness Test untuk putri. Ini adalah gambaran untuk tesnya. Untuk hipotesisnya, yang pertama, adanya perbedaan yang signifikan tingkat kebugaran jasmani antar siswa putra kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa putra kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Hipotesis duanya, adanya perbedaan yang signifikan tingkat kebugaran jasmani antar siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Untuk hipotesis tiganya, tingkat kebugaran jasmani siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo lebih baik daripada siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan, filosofis, dan ideologis. Pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Sukmadinata 2007 halaman 52. Maka ditinjau dari penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan menggunakan metode tes. Menurut Arikunto 2006 halaman 76, tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lainnya yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu dan kelompok. Penelitian tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan pada variabel bebas, tetapi hanya menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Menurut Sukmadinata 2007 halaman 73. Penelitian ini hanya membandingkan kebugaran jasmani siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung yang berada di pesisir dengan siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo yang berada di pegunungan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono 2010 halaman 117 adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik. Ketentuan yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Arikunto 2006 halaman 54, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian harus merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitian juga disebut studi populasi atau studi sensus. Sampel penelitian. Menurut Sugiono 2010 halaman 124 adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Menurut Soharsimi Arikunto 2010 halaman 109. Pengambilan sampel untuk penelitian merupakan pengambilan sampel untuk penelitian menurut Soharsimi Arikunto 2010 halaman 112, jika subjek kurang dari 100 orang, sebaiknya diambil semuanya. Jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang, maka diambil 10-15% atau 20-25%. Menurut Arikunto 2006 halaman 54, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik ini berdasarkan tujuan tertentu.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel ini. Yang pertama, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Agung dengan SMP Negeri 1 Sumberjo yang masih aktif mengikuti pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan MFT atau Multi Stage Fitness Test. Yang kedua, tidak dalam keadaan sakit. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian menurut Sugiono 2016 halaman 38 adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung di pesisir. Variabel bebas yang kedua yaitu siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo yang berada di pegunungan. Variabel terikatnya yaitu daya tahan. Itu adalah desain penelitian. Teknik pengumpulan data. Menurut Arikunto 2014 halaman 265 dijelaskan bahwa metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitiannya. Arikunto 2014 halaman 265 bahwa untuk memperoleh data-data yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian sebaiknya bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data yang salah menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah juga. Instrumennya menggunakan MFT. Selanjutnya, bab 4 ada deskripsi data, analisis data, uji hipotesis, dan pembahasan. Yang pertama, tabel deskriptif data perbedaan tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Untuk kelompok sampelnya, yang pertama SMP Negeri 1 Kota Agung dan yang kedua SMP Negeri 1 Sumberjo. Untuk putra, sampelnya berjumlah 20 dan putrinya berjumlah 20. Rata-rata dari tes ini untuk SMP Negeri 1 Kota Agung yang putra memiliki rata-rata 25,5 sedangkan yang putri 22,96. Dan untuk SMP Negeri 1 Sumberjo rata-rata putranya 30,04 dan putrinya 23,24. SD atau standar defisiasi SMP Negeri 1 Kota Agung yang putra 3,93 dan yang putri 2,22. Untuk standar defisiasi SMP Negeri 1 Kota Agung yang putranya 3,70 dan yang putrinya 1,70. Untuk penjumlahan atau sum untuk SMP Negeri 1 Kota Agung yang putra 511 dan yang putri 459,2. Untuk SMP Negeri 1 Sumberjo untuk penjumlahan atau sum yang putra 600,89 sedangkan yang putri 464,8. Selanjutnya, diagram batang hasil analisis data penelitian kebugaran jasmani antara siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Selanjutnya,
Untuk tabel distribusi frekuensi kebagian jasmani siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung. Untuk yang pertama ada pengkategorian, interval nilai, frekuensi, dan persentase. Untuk yang SMP Negeri 1 Kota Agung Putra, untuk yang baik sekali tidak ada, yang baik tidak ada, kemudian yang sedang tidak ada, yang kurang tidak ada, yang kurang sekali atau di bawah dari 35 itu ada 20 orang atau 100%. Dan selanjutnya tabel distribusi frekuensi keguruan jasmani siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Yang pertama kategori, yang kedua interval nilai, yang ketiga frekuensi, dan yang selanjutnya presentasi. Untuk yang baik sekali 51 sampai 55 tidak ada, yang baik 45 sampai 50 tidak ada, yang sedang 38 sampai 44 tidak ada, yang kurang 35 sampai 3,7 tidak ada, yang terakhir kurang sekali di bawah 35 ada 20 orang dan presentasinya 100%. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi kebugaran jasmani siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung. Yang pertama kategori, interval nilai, frekuensi, dan presentasi. Untuk siswi SMP Negeri 1 Kota Agung yang dapat baik sekali 39 sampai 41 tidak ada, yang baik 35 sampai 38 tidak ada, yang sedang 31 sampai 34 tidak ada, yang kurang 25 sampai 30 berjumlah 5 orang atau 25% untuk presentasinya, yang kurang sekali di bawah 25 ada 15 orang atau 75%, total 100%. Tabel distribusi frekuensi kebugaran jasmani siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo, pengkategorian, interval nilai, frekuensi, dan presentasi. Untuk siswi SMP Negeri 1 Sumberjo yang mendapatkan baik sekali 39 sampai 41 tidak ada, yang baik 35 sampai 38 tidak ada, yang sedang 31 sampai 34 tidak ada, yang kurang 25 sampai 30 ada 2 orang berjumlah 10%. Yang kurang sekali di bawah 25 ada 18 berjumlah 90%, total 100% dari 20 siswi. Untuk hasil penelitiannya, analisis data, ada tabel uji normalitas. Untuk variabelnya hasil tes MFT SMP Negeri 1 Kota Agung Putra 0,254, lebih kecil dari 0,257. Keterangannya normal. Selanjutnya, variabel selanjutnya hasil tes MFT SMP Negeri 1 Kota Agung Putri 0,109 dan 0,160. Keterangannya normal. Hasil tes MFT SMP Negeri 1 Sumberjo yang Putra 0,120 lebih kecil dari 0,173. Keterangannya normal. Hasil tes MFT SMP Negeri 1 Sumberjo Putri 0,134 lebih kecil dari 0,190. Keterangannya normal. Untuk uji homogenitas, variabelnya dari kebugaran jasmani siswa putra. Untuk F hitungnya 0,885 dan F tabelnya 2,168. Kesimpulan atau keterangannya homogen. Kemudian kebugaran jasmani siswi 0,583 untuk F hitungnya dan F tabelnya 2,168. Homogen untuk kesimpulan dan keterangan. Untuk uji hipotesis, yang pertama uji T hitung, T tabelan, keterangan. Untuk X1-nya T hitung 3,721, yang T tabelnya 2,024. Keterangan signifikan.
Hipotesis 2, uji T hitung, T tabel dan keterangan. Untuk T hitungnya 0,446 dan T tabelnya 2,024. Keterangan tidak signifikan. Hipotesis 3, daya tahan siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan jumlah 511 dan daya tahan siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Sumberjo dengan jumlah 600,89. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan. Hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dikemukakan kesimpulan, implikasi, dan saran sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan kebugaran jasmani antara siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Berdasarkan hasil multi-stage fitness test atau MFT, siswa SMP Negeri 1 Kota Agung, siswa mendapatkan nilai rata-rata 25,55 dan nilai standar defisiasi sebesar 3,93. Untuk nilai total keseluruhan sebesar 511. Sedangkan siswa SMP Negeri 1 Sumberjo mendapatkan nilai rata-rata 30,04 dan nilai standar defisiasinya sebesar 3,70 dan total keseluruhan sebesar 600,89. Jadi kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 1 Sumberjo lebih baik daripada siswa SMP Negeri 1 Kota Agung. Kesimpulan kedua, tidak ada perbedaan kebugaran jasmani antara siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Berdasarkan hasil multi-stage fitness test atau MFT, SMP Negeri 1 Kota Agung, Putri mendapatkan nilai rata-rata 22,96 dan nilai standar defisiasi sebesar 2,22. Untuk total keseluruhannya sebesar 459,2. Sedangkan siswi SMP Negeri 1 Sumberjo, Putri, mendapatkan nilai rata-rata 23,24 dan nilai standar defisiasinya sebesar 1,70. Untuk total keseluruhan sebesar 464,8. Kesimpulan yang terakhir, yang ketiga, kebugaran jasmani siswi SMP Negeri 1 Sumberjo lebih baik dibandingkan dengan kebugaran jasmani SMP Negeri 1 Kota Agung. Berdasarkan hasil multi-stage fitness test atau MFT yang telah dianalisis siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung mendapatkan nilai rata-rata 25,55 dan nilai standar defisiasinya 3,93 dan nilai total keseluruhan 511. Siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung mendapatkan nilai rata-rata 22,96, nilai standar defisiasinya 22,22, 2,22 dan nilai keseluruhannya 459,2. Sedangkan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo Putra mendapatkan nilai rata-rata 30,04 dan nilai standar defisiasinya sebesar 3,70. Untuk nilai total keseluruhannya 600,89. Sedangkan siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo mendapatkan nilai rata-rata 23,24, standar defisiasinya 1,70 dan nilai keseluruhannya 464,8. Selanjutnya saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka diajukan saran-saran untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Agung dengan siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Sumberjo. Sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru penjas diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai gambaran kebugaran jasmani siswa-siswi di sekolah pada jenjang sekolah lanjutan atau SLTP. Guru yang disarankan membuat program kegiatan siswa yang di luar sekolah menggunakan hasil kebugaran jasmani siswa-siswi yang optimal di sekolah. Bagi siswa, agar selalu berupaya meningkatkan dan menjaga tingkat kebugaran jasmaninya. Yang ketiga,
Bagi program studi pendidikan jasmani dan kesehatan diharapkan menjadikan gambaran dalam meningkatkan daya tahan, khususnya kebugaran jasmani. Bagi para peneliti lainnya, khususnya mahasiswa pendidikan jasmani, FKIP Unila, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran informasi dan masukan. Sekian persentase seminar hasil saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah video pelaksanaan penelitian. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah dalam penyebutan nama dan gelar, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton videonya. Terima kasih. To live a fantasy, there will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love being family. Level 1, 1. Level 1, 2. Level 1, 3. Level 1, 4. Level 1. Level 2, 2. Level 2, 3. Fitness test will start in 4 seconds. Ready? That's level 1, 1.
Level 1, 2. Level 1, 3. Level 1, 4. Level 1, 5. Level 1, 6. Level 1, 7. Level 3, 3. Ready. Start level 1, 1. Level 1, 2. Start level 1, 1. Level 1, 2. Level 1, 3. Level 1, 4. Level 1, 5. Start level 3, 1. Start level 5, 1. Start level 1, 1. Two-stage triple test will start in 5 seconds. Ready. Start level 1, 1.
Level 1, 2. Level 1, 6. Level 1, 7. Level 2, 5. Level 2, 6.